Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menghampirimu pada sore hari ini. Kau tahu isi hati kami, Kau tahu kerinduan demi kerinduan kami. Tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menjamah setiap hati kami, supaya hati kami terus terpaut kepada Tuhan. Di tengah-tengah kalutnya hidup, di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah masalah kami mau belajar ya Tuhan, mengarahkan hati kami kepadamu. Karena kami tahu, kami mau mengalami yang namanya sehat ilahi dalam hidup kami. Roh kami sehat, jiwa kami sehat, dan juga tubuh kami sehat. Biarlah Tuhan tolong kami pada sore hari ini. Kami mau belajar daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi kami, menolong hamba yang menyampaikan, dan saudara-saudara yang mendengarkannya. Terpujilah Kristus, dan demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat datang buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami di tempat ini. Saya senang saudara ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Hari ini sesuai dengan urutan tema khotbah buku Almanak Kristen Indonesia, ya, kita akan belajar dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Mari coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang ketiga. Mari kita lihat Bapak Ibu ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membaca buat kita, demikian firman Tuhan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita hari ini adalah panggilan anggota komunitas membersaksikan Kristus. Dari buku Almanak Kristen Indonesia aslinya seperti itu. Tapi saya lebih suka menggunakan tema panggilan anggota gereja menyaksikan Kristus atau bersaksi tentang Kristus. Nah, itu lebih bagus daripada kita bilang anggota komunitas, ya. Kita perlu menggarisbawahi bahwa yang disebut dengan anggota komunitas itu adalah gereja. Ya, jadi panggilan gereja ya untuk membersaksikan Kristus atau untuk menyaksikan Kristus. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nama Fanny Crosby, ya. Ya, Fanny Crosby itu seorang buta, dia seorang Metodis. Ya, sejak lahir dia sudah buta. Lagu-lagunya sangat banyak sekali memberkati kita. Ya, banyak sekali memberkati kita. Tapi satu lagu yang
cukup menarik adalah Tell Me the Story of Jesus. Ya, Tell Me the Story of Jesus. Atau artinya ceritakanlah tentang Yesus. Orang-orang membuat lagu ini seolah-olah ini lagu sekolah minggu. Sebenarnya kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya, teks dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya lagunya cukup luar biasa. Karena di dalam Tell Me the Story of Jesus ini, lagu ini mendorong kepada kita, mengajak kepada kita untuk menyaksikan Kristus, untuk kita bisa bercerita tentang Yesus atau menyampaikan hal-hal yang kita alami tentang Kristus. Nah, dan memang seharusnya gereja seperti itu. Ya, saya selalu berkata di mana-mana gereja yang benar, ya, adalah gereja yang dihasilkan oleh sebuah penginjilan. Ya, atau gereja yang benar adalah gereja yang yang menghadirkan anggota-anggota gerejanya dari hasil penginjilan atau dari hasil anggota gereja itu bersaksi di mana-mana dan menceritakan Yesus, lalu ada orang-orang yang bertobat. Ada orang-orang yang dibawa kepada Kristus. Karena apa? Karena memang pesan agung atau amanat agung Yesus baik di sinoptik maupun di Injil Yohanes semua berakhir tentang bagaimana kita pergi memberitakan Injil dan bagaimana kita memuridkan. Ya, dan kita tahu selalu ada garansi dari Tuhan, aku menyertai kamu. Tuhan menyertai kita. Nah, dalam arti sebenarnya semenjak Yesus menubuatkan lahirnya gereja di dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19, lalu nanti gereja itu akan lahir di hari Pentakosta. Ya, gereja itu akan lahir di hari Pentakosta, bukan di gereja Pentakosta ya, di hari Pentakosta. Gereja itu lahir di hari Pentakosta. Nah, ketika gereja itu lahir, saudara, memang nubuat Yesus yang pertama tentang gereja itu kan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Lalu dilanjutkan dengan kata apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya saya mau mengatakan kepada saudara bahwa gereja itu sebenarnya punya peran yang besar untuk mengubah dunia ini. Gereja itu punya peran yang sangat luar biasa untuk memberkati dunia ini. Percaya dengan saya, kalau gereja tidak berperan, dunia yang tidak berubah. Kalau kita anggota gereja tidak berperan, maka tetangga-tetangga kita tidak berubah. Kalau kita anggota gereja tidak berperan dengan baik dalam keluarga kita, maka keluarga kita juga tidak berubah. Ya, jadi satu-satunya cara adalah gereja itu harus memainkan perannya. Peran utama daripada gereja itu bagaimana dia menyaksikan Yesus. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5 sudah diberikan oleh Paulus bahwa kabar baik yang harus disampaikan itu adalah berita tentang kematian, kebangkitan daripada Yesus. Ketika kita berkata tentang kematian Yesus, apa yang kita dapat di sini, saudara? Kematian Yesus itu sebenarnya adalah dia mati untuk kita orang-orang berdosa, dia menjadi tebusan bagi kita orang-orang berdosa, dan dengan matinya Yesus, maka dia menggagalkan semuanya. Menggagalkan semua yang pernah ditetapkan di dalam Taurat. Dan sekarang dia justru memberikan nyawanya. Dan dialah yang menjadi korban utama yang menyelamatkan orang-orang berdosa itu. Ketika dia membicarakan kebangkitan, dia bangkit. Apa yang menjadi garansi kita di sini? Garansi kita memang harus bangkit. Karena Paulus itu berkata, jika tidak ada kebangkitan orang mati, untuk apa Yesus dibangkitkan? Tidak ada gunanya. Jadi satu-satunya cara ketika Yesus bangkit dari antara orang mati itu juga menjamin masa depan kita. Menjamin masa depan kita yang sekarang ini dan juga di masa yang akan datang. Dan bagi saya Bapak Ibu, berita Injil dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5 itu menjadi berita yang memang benar-benar harus kita hayati di dalam kita menyaksikan Kristus. Nah, Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang melatar belakang teks kita ini, ya kita bisa melihat di sana mereka yang biasa-biasa, mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus turun di atas mereka, maka mereka bisa melakukan banyak hal. Dan itu yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 10 itu, karena mereka mulai kelihatan aneh menurut orang-orang ya, melihatkan aneh dengan bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa yang
yang disampaikan sesuai dengan bahasa mereka. Saya selalu mengatakan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini adalah bahasa misi. Ya, ini adalah bahasa misi. Ini adalah bahasa penginjilan. Bagaimana rasul-rasul yang ada di sana diarahkan untuk bisa membawa orang-orang. Jadi karena dia mengatakan kata-kata yang sama dengan kata-kata orang-orang yang ada di situ, itu yang saya katakan ini bahasa misi. Bahasa penginjilan yang besar, bahwa daerah-daerah yang dipercakapkan oleh para rasul di dalam pemenuhan daripada Roh Kudus itu menjadi gagasan yang utama bagi kita untuk melihat bahwa ternyata jangkauan daripada Tuhan bukan hanya sekedar, atau matinya Yesus, bangkitnya Yesus itu bukan hanya sekedar untuk orang-orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata sesuai dengan apa yang diberikan Roh itu kepada mereka. Dan saya katakan bukan sekedar bahasa roh ya, karena saya melihat ini tidak bicara bahasa roh di dalamnya sebagai karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Saya lebih suka mengatakan itu bahasa misi. Ya, bahasa misi karena ada di sana orang-orang yang tidak tahu sama sekali, atau rasul itu tidak bisa berbicara dengan bahasa daerah itu, ternyata mereka bisa berbicara. Makanya saya bilang ini bahasa misi. Yang akhirnya dibilang, oh mabuk anggur ini katanya. Oh mabuk anggur, strategi pertama, jembatan yang pertama. Ketika mereka katakan mabuk anggur, apa yang dilakukan saudara? Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40, Petrus bangkit berdiri. Dia berkhotbah. Dia memberitakan pertama kali kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus itu? Ya, dia bersaksi dengan luar biasa. Dan memang benar 3.000 jiwa bertobat. Ya, Petrus yang biasa, Petrus yang penakut. Ya, Petrus yang pernah dikatakan oleh Yesus, engkau bukan lagi engkau bukan lagi Simon ya, tapi engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Ya. Tapi Petrus itu kan kalau kita lihat kadang-kadang benar, kadang-kadang salah juga. Ya, benar kalau benar, salah. Ketika salah, Yesus juga begitu keras. Kadang-kadang dia tampil sebagai orang yang gagah perkasa, telinga orang pun dipotong sama dia dan tidak ada takut-takutnya. Tapi ketika dia ketemu dengan wanita di pendiangan api itu, saudara. Kayaknya bahasa lu sama deh dengan bahasa dia. Nah, ini bahasanya bapak ini kalau ditanya kan, ya, kamu gini katanya gitu. Nanti bapak ini jawab, apaan sih katanya gitu. Nah, itu bahasa Petrus itu bahasa apaan sih gitu. Jadi kalau apaan sih itu saudara itu mau lari dari kenyataan. Artinya ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang tidak bisa diakui dalam hidupnya dia. Dan Petrus sampai 3 kali itu ya. Tapi di hari Pentakosta luar biasa. Nah, bukan hanya hari Pentakosta Bapak Ibu, naik lagi, jalan lagi dia pelayanan. Karena ingat baik-baik, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, mulutnya itu penuh dengan Injil. Amin. Amin. Penuh dengan Injil, kepingin bersaksi kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak ada takut-takutnya, dengan apapun dia tidak akan pernah takut itu. Iya. Dan saya selalu sekarang terakhir ini banyak belajar seperti itu. Minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus supaya tidak ada takut-takutnya. Ya, orang kelihatan seram kita bicara, tapi nggak perlu seram. Buat apa seram? Ketika kita mengalami itu ya kita biasa-biasa saja. Iya. Kisah Rasul yang berikutnya di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Oh, itu luar biasa. Dia masuk ke Serambi Salomo. Ya, di gerbang gerbang indah itu katanya dia disambut oleh siapa? Seorang yang lumpuh. Nah, udah disambut, minta dong, kasihan dong, minta dong, kasihan dong gitu. Tapi luar biasa Petrus kan, apa yang dibuatnya? Dia katakan, mas perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Jalan nggak? Oh jalan. Jalan Bapak Ibu. Karena jalan, karena ada mukjizat, inilah yang menjadi jembatan dalam sebuah penginjilan. Memang perlu ya, nanti Bapak Ibu bisa ngelihat buku yang saya tulis dari Injil Yohanes. Ya,
akan saya launching ketika saya berulang tahun, ya, double garden ya. Saya 55 tahun ini. Ya, saya menulis 2 buku. Buku yang pertama adalah 7 tanda atau 7 mujizat dalam Injil Yohanes, dan satu lagi inspirasiku, ya, inspirasiku atau inspirasi gue HS, ya, gue HS. Tulisan-tulisan ini sebenarnya adalah tulisan yang bisa saya lihat, apalagi Injil Yohanes itu. Injil Yohanes itu sangat kental dengan yang namanya mujizat. Dia selalu mengatakan, kamu gak bisa ngomong apa-apa tentang Injil kalau tidak ada mujizat. Itu Yohanes luar biasa Bapak Ibu. Ya, kamu gak bisa cerita Injil kepada orang kalau kamu gak bisa mengadakan mujizat. Nah, makanya ketika saya diminta, ya sebenarnya berat hati juga ya, karena gimana ya, saya ini manusia yang kadang-kadang tidak terlalu percaya dengan dengan black magic, white magic, dapol tongosan, tukang pijit, itu kadang-kadang saya nggak percaya itu. Ya agak-agak susah. Jadi kalau apalagi pijit patah tulang katanya, patah kuping, patah apa itu kan. Kadang-kadang saya kurang percaya Bapak Ibu. Bahkan ketika saya ketemu orangnya di situ, saya mikir apalah saktinya orang ini ya. Pikir saya gitu Bapak Ibu itu. Ya, saya dalam otak saya itu berkata apalah saktinya orang ini. Dan ketika Ibu Hana itu telepon saya, sebenarnya di dalam hati saya itu ada sebuah belas kasihan yang sangat luar biasa. Saya ini kadang-kadang susah tergerak Bapak Ibu. Jadi kalau mujizat itu akan terjadi, ya saya harus ada gerakan yang sangat luar biasa yang mendorong saya untuk melakukan itu. Dan ketika teleponan itu sebenarnya ada itu gerakan. Makanya tadi ketika ketemu sama Opung itu saya bilang, sinilah saya yang doain, saya bilang gitu. Artinya ya semoga hari ini Tuhan buat mujizat yang luar biasa ya. Karena bagi saya mujizat itu selalu ya, dengan Yohanes, saya belajar dari Yohanes itu, mujizat itu jembatan untuk membawa orang percaya. Jadi orang akan sukar berbicara kalau tidak ada mujizat yang dia lihat. Tapi ingat baik-baik, mujizat itu tidak pernah menyelamatkan dan membawa kita masuk surga. Tapi mujizat itu hanya jembatan supaya kita bisa percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Dengan percayanya kita kepada Yesus, bukan dengan mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kita, tapi dengan percayanya kita kepada Yesus, kita akan memperoleh hidup. Dan dikatakan hidup kekal Tuhan dapatkan buat kita, Tuhan berikan buat kita. Jadi orang lumpuh ini ternyata jadi jembatannya Petrus. Karena ternyata dikatakan di dalam ayat 11 itu, ya dikatakan bahwa orang lumpuh ini mengikuti, katanya mengikuti Yesus. Bahasa Yunaninya bukan mengikuti tapi menggandeng. Artinya ketika Petrus Yohanes bergerak, kemanapun dia bergerak, selalu ada orang lumpuh ini. Ya, selalu ada orang lumpuh ini. Dan ternyata sampai Petrus pun di Serambi Salomo, orang lumpuh ini ada di sana. Sehingga semua mata melihat ke sana. Semua mata melihat kepada Petrus dan orang lumpuh yang ada di sebelahnya ini. Karena lumpuhnya udah lama Bapak Ibu. Ya, lebih parah dari dari tulang patah ya. Ini lumpuh, sama sekali tidak bisa digerakkan. Ya, terlalu kecil sebenarnya, daging tumbuh katanya, tulang patah katanya terlalu kecil. Dibandingkan masalah dari siapa ini? Masalah dari orang lumpuh ini. Lumpuh loh. Petrus hanya bisa berkata, "Mas perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah." Jalan dia Bapak Ibu. Nah itu mujizat namanya. Dan kita orang percaya harus bisa seperti itu. Amin. Kenapa? Saya selalu berkata kepada saudara, kita dibilang adalah manusia yang menyerupai Kristus. Atau kita dibilang supaya kita hidup serupa dengan Yesus. Jadi kalau kita hidup serupa dengan Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang dibuat oleh Yesus, seharusnya Anda harus bisa bikin. Amin. Nah, gak dijawab, agak takut jawab itu Bapak Ibu. Ya, harus bisa. Karena tantangannya Yesus apa? Bahkan yang lebih besar daripada itu. Ya kan? Bahkan yang lebih besar daripada itu. Makanya kalau ada orang Kristen itu hidupnya duniawi banget, ya bahasanya sama dengan bahasa dunia ini, ya kan? Kalimat-kalimatnya juga sama dengan dunia ini.
apa yang dibicarakannya sama dengan dunia ini, saya kadang-kadang mikir, di manakah keunggulanmu? Ya kan? Di manakah keunggulanmu? Apalagi kalau dia mengcopy, ya kan? Mengcopy bahasa orang-orang di dunia ini. Saya kadang-kadang nggak habis pikir itu Bapak Ibu. Kalau ada orang mengcopy-copy seperti itu, ini di mana nalarnya? Di mana kemampuannya? Kenapa? Karena dia jauh lebih hebat sebenarnya dari orang-orang yang di-copy itu. Nah, itu dia. Nah, makanya ayat kita hari ini, jembatannya ayat 11. Mujizat kepada orang lumpuh, ini menjadi cara yang Tuhan berikan kepada Petrus untuk bersaksi lagi. Ya kan? Untuk bersaksi lagi. Makanya kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang dijelaskan dalam teks kita. Cara yang pertama adalah cari pendekatan yang tepat untuk bersaksi. Sekali lagi, cari pendekatan yang tepat untuk bersaksi. Wah, artinya apa? Kita harus jeli mencari pendekatan yang tepat untuk bersaksi. Bisa lewat pertemanan, bisa lewat tanda atau mujizat, atau hal-hal lain yang ditaruh Roh Kudus sebagai pendekatan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda mau jadi seorang penginjil atau seorang yang bersaksi kepada orang-orang yang tidak mengenali Yesus, cari jembatannya, cari pendekatan yang tepat supaya kita bisa bicara Injil. Dulu saudara-saudara, orang-orang itu kalau bersaksi selalu bilang yang penting hidupku. Orang akan melihat Yesus dalam hidupku karena kita saudara Kristus. Saya setuju itu, setuju. Ya, saya tidak menolak itu. Tidak menolak ayat itu. Yang penting kita hidup benar, hidup kita jadi berkat, kita bisa mengasihi dan lain sebagainya. Tapi kan Tuhan bilang pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan berarti kan gak hanya dilihat orang. Hidup kita itu gak hanya dilihat orang. Ya, karena perlu dulu orang itu pikir lagi, oke lah, karena disuruh pergi ngapain? Wah, perginya jadi beda. Perginya itu bagi-bagi sembako. Wah, bagi sembako di mana-mana. Perhatikan orang susah, perhatikan janda, perhatikan orang miskin, perhatikan semua. Salah nggak? Nggak salah. Ingat baik-baik, tidak salah. Saya bukan anti. Tapi ingat baik-baik, itu bukan Injil yang sesungguhnya. Injil yang sesungguhnya adalah berita yang saudara sampaikan. Kabar baik yang saudara sampaikan. Hidupmu, ingat baik-baik itu. Hidupmu dan juga sesuatu yang kau bagi-bagikan kepada banyak orang itu hanya jembatan supaya bisa bersaksi. Amin. Ini kadang-kadang orang percaya itu kadang-kadang nggak connect itu dalam sebuah misi penginjilan di situ. Ya, coba lihat dalam ayat 11 tadi jembatannya. Tapi perhatikan frasa dalam ayat 12 bagian A itu. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata. Kata melihat, terjemahannya adalah melihat dengan jeli. Melihat, dia melihat tapi melihat dengan jeli. Jadi bukan sekedar melihat, saya melihat saudara biasa saja. Tapi ketika kita melihat dengan jeli, berarti ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita. Makanya kalau kita melihat dengan jeli, maka yang berikutnya adalah kita bisa melihat dengan belas kasihan. Ya, kita bisa melihat dengan belas kasihan. Bukan hanya itu saja, tapi yang berikutnya kita bisa melihat karena dorongan Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu. Jadi semua mata kita ini Bapak Ibu, mata jasmani kita ini seharusnya tidak hanya sekedar melihat dengan mata jasmani, tapi di sini ada mata roh yang bisa melihat dengan tajam bahwa orang-orang itu membutuhkan Yesus di dalam hidupnya. Inilah yang harus dilakukan. Inilah yang harus dilakukan, pendekatan yang pertama. Ya, kalau kita mau bersaksi tentang Yesus, berarti cari pendekatan yang tepat untuk bersaksi. Cari pendekatan yang tepat. Apakah lewat hidupmu? Apakah lewat sembako yang kau bagikan? Atau apakah dengan perhatianmu kepada seseorang? Carilah.
berikanlah itu. Dan itu yang jadi jembatannya. Amin. Itu yang jadi jembatannya. Supaya kita bisa bersaksi kepada mereka. Kadang-kadang saya agak takut gini Bapak Ibu. Kita udah bangun pertemanan yang luar biasa. Kita udah buat pendekatan yang luar biasa. Tapi kita gak mau ngomong. Ya kan? Gak mau ngomong, kita lewati saja itu. Ya, karena kita menganggap, ya itu tadi, akan muncul agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya kan? Kita ketemu karena pertemanan, kita ketemu karena apa namanya? Karena saya pimpinanmu, lalu kamu wajib lapor sama saya dan lain sebagainya. Saya rasa kalau Anda adalah seorang yang mau menyaksikan Kristus, itu sesuatu yang susah buat kita. Ya. Jadi harus ngomong. Makanya yang kedua adalah, ya, yang kedua itu Bapak Ibu, kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Yang pertama, cari pendekatan yang tepat untuk bersaksi. Yang kedua adalah ceritakan tentang Tuhan Yesus, jangan yang lain. Jangan yang lain. Apalagi jangan cerita kesaktianmu. Jangan cerita kehebatanmu. Ya, jangan cerita juga bilang gini, pada zaman dulu kala. Nah, itu bukan itu. Bukan itu yang kita saksikan. Bukan. Ya, bukan cerita Upin Ipin. Ya kan, Upin Ipin mau dongeng gitu ya. Pada zaman dahulu kala. Tenteng gitu. Enggak. Bukan itu Bapak Ibu. Artinya apa? Kesaksian yang baik, inti utama pemberitaan kita hanya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itulah kabar baik yang harus kita beritakan. Nah, kalau saudara lihat sebenarnya dalam ayat 12-18, perhatikan di sana kesaksian dari Petrus itu ada 3 di sana. Pendekatannya dia untuk menyaksikan Yesus, supaya berita tentang Yesus sampai kepada orang-orang Yahudi yang ada di Serambi Salomo itu. Yang pertama adalah dia katakan Yesuslah yang telah menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Kenapa orang lumpuh itu bisa berjalan? Yesus yang menyembuhkannya. Yesus yang membuatnya sembuh. Jadi bukan dia yang membuatnya sembuh, Yesus yang membuatnya sembuh. Nah, ini perlu kita jaga ya Bapak Ibu ya. Ketika kita melayani orang, coba dibuang kata-kata saya, aku, itu dibuang dulu itu. Ya, karena kita gak akan pernah bisa jadi saksi yang baik kalau saudara itu merasa diri hebat sendiri. Ya kalau bukan saya, ya saya bilang seperti ini, oh saya bilang kayak gini. Pelayanan gak ada kata saya di sana. Yang adalah kata Tuhan. Jadi buang kata saya ya, amin. Jadi kalau saudara nginjil buang kata saya. Pendekatan-pendekatan itu perlu kan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak ya. Atau mungkin kita bisa berkata begini ya. Kalau kau mati kemana matinya? Pilihannya cuma 2, surga apa neraka Pak? Pasti gitu kan? Gitu. Jadi kalau bersaksi itu jangan mau diajak berdebat. Jangan mau jadi apologet. Yang artinya kita berdiri untuk apa? Untuk membela Alkitab. Ya. Apakah Alkitab perlu dibela ya? Alkitab itu inspirasinya Tuhan. Kalau Alkitab itu inspirasinya Tuhan, apa kekuatan kita bisa membela kebenaran yang ada dalam Alkitab? Ya, tugas kita adalah menceritakan kebenaran dalam Alkitab, bukan membela kebenaran Alkitab. Ya kan? Jadi Yesuslah yang telah menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Jadi Petrus tidak berkata begini, oh iya, ini berkat pengurapan khusus daripada Tuhan. Ini berkat karunia khusus yang Tuhan berikan kepada saya, kepada Yohanes. Maka ketika kami melihat dengan ucapan kami, maka orang-orang sembuh. Enggak kayak gitu. Tapi Petrus mengatakan Yesuslah yang menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Ini pendekatan yang bagus. Bahwa Petrus itu mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus itu adalah Tuhan yang mampu mengadakan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Yang kedua dikatakan apa lagi? Kesembuhan itu merupakan fakta. Ya, fakta. Sekaligus bukti bahwa Yesus adalah sang hamba yang diutus Allah untuk memimpin manusia kepada hidup. Nah, nanti baca itu ayat 13, ayat 15. Tekanannya sang hamba. Ini kutipan dari mana? Kutipan dari Yesaya. Yesaya itu menubuatkan bahwa akan muncul yang disebut dengan Immanuel itu. Ya kan? Ya, akan muncul seorang yang lahir dari perawan itu
Dan dikatakan rupanya seperti seorang hamba. Nggak tampan, ya nggak tampan, jelek. Kalau Bapak Ibu baca kitab Yesaya itu kristologi dalam perjanjian lama itu Bapak Ibu. Karena cerita tentang Yesus itu mulai dari kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, sampai kepada nanti akhir zaman, cerita tentang Yesus itu dicatat dengan luar biasa dalam sebuah nubuat yang dikemas dengan luar biasa yang menceritakan apa yang akan dikerjakan oleh Yesus. Termasuk kedatangan yang pertama dan juga kedatangan yang kedua kalinya. Dan itu menjadi inti yang disampaikan oleh Petrus. Petrus sangat paham tentang orang Yahudi. Dan cerita tentang orang Yahudi, siapa Yesus itu? Dia adalah seorang hamba. Ya, kamu menolaknya. Sekalipun Yesus itu benar, Pilatus mengatakan benar, tapi kamu menyalibkannya. Kamu lebih menerima seorang penyamun. Wah, dia bercerita dengan luar biasa itu. Dan itu yang menjadi inti yang dibicarakan di dalam bagian itu. Yang ketiga, walaupun orang Yahudi membunuh Yesus dalam ketidaktahuan, dalam ayat 17, tetapi dalam kedaulatan Allah, peristiwa itu menjadi penggenapan nubuat perjanjian lama. Penggenapannya di mana? Kristus Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, ini penggenapannya di dalam bagian ini. Jadi peristiwa itu menjadi penggenapan nubuat perjanjian lama bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui penderitaan dan kematiannya. Oh, saya senang banget ya Bapak Ibu ya. Kalau kita baca ini kisah para rasul ini, wah luar biasa sekali. Seorang penginjil besar, ya yang juga kita sebut rasul itu. Ya, Petrus itu rasul, bukan hanya sekedar rasul, dia juga penginjil, dia juga gembala, ya dan lain sebagainya. Ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan patennya, dia bicara, ya bukan hanya sekedar bicara sebagai orang yang berbicara, tapi dia bicara sebagai seorang teolog, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang penginjil yang menceritakan begitu dalamnya hal-hal yang dikerjakan oleh Yesus buat kita. Ya, mantap ya. Dan seharusnya kita orang percaya harus bisa seperti Petrus. Harus mampu. Ini kan bicara tentang bersaksi ya. Harus mampu bersaksi. Harus mampu cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, itu yang dikatakan di dalam lagu daripada Fanny Crosby tadi. Tell me the story of Jesus. Ya, jadi ceritakanlah segala sesuatu yang saudara tahu tentang Yesus. Jadi jangan sampai mulut ini bungkem Bapak Ibu. Amin. Anda punya teman, punya sahabat, ya gak percaya Yesus. Kita gak pernah cerita tentang Yesus kepadanya. Nanti kalau Anda mati, yang pertama kali ditanya, kau udah jalan sama dia tiap hari, tapi gak pernah kulihat kau cerita tentang Yesus kepada dia. Kita harus mampu cerita tentang Yesus. Jadi tidak hanya cerita tentang diri kita, tidak hanya cerita tentang kehebatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi cerita tentang Yesus. Apa adanya saja. Bagaimana saudara mengalami Yesus dalam hidup saudara, ya ceritakan saja. Ya kan? Makanya itu yang selalu tekankan. Orang percaya itu, gereja itu, anggota gereja itu harus lahir baru. Kalau kita lahir baru, maka di sana Yesus hadir dalam hidup kita. Kalau Yesus hadir dalam hidup kita, itu dasar utama bagaimana orang percaya itu akan berjalan dalam Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kalau orang gak punya Yesus dalam hidupnya, kapan dia mau bersaksi ya? Kita perlu bersaksi Bapak Ibu. Jangan sampai tidak bersaksi. Kita perlu cerita tentang Yesus. Ya, tell me the story of Jesus. Wah. Kalau bahasa Inggris enak dengarnya, tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya kurang senang lagunya ya. Tapi kalau lagu asli, syair asli dalam bahasa Inggris itu, ketika dinyanyikan itu sangat luar biasa sekali. Tell me the story of Jesus. Nanti coba cari di YouTube lagu itu.
Karena tadi pagi ya, ketika saya sampai subuh saya mempersiapkan khotbah ini, ya ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya putar lagu itu, Tell Me the Story of Jesus. Luar biasa. Apalagi kalau saudara pintar bahasa Inggris ya, saudara akan tahu isinya dengan luar biasa. Wah, mendorong batin kita untuk terus bersaksi. Yang terakhir, jadi kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Cari pendekatan yang tepat untuk bersaksi. Yang kedua, ceritakan tentang Tuhan Yesus, jangan yang lain. Yang ketiga adalah akhiri dengan mengajak untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Harus diakhiri. Ya, dia mau tolak, ya, mau bertobat nggak? Oh enggak, katanya. Udah selesai. Sampai di situ saja. Ya, tapi kalau dia bilang mau bertobat, ayo kita berdoa. Tuntun dia untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak mengkristenkan orang, tapi kita membawa orang kepada Yesus. Ya kan? Beda mengkristenkan orang dan membawa orang kepada Yesus. Kalau kita membawa orang kepada Yesus, berarti kita apa? Mengajak orang untuk terima Yesus. Ketika dia terima Yesus, maka dia terima Roh Kudus, terima Bapa dalam hidupnya, terima semuanya dalam hidupnya. Dan ketika dia terima semuanya dalam hidupnya, maka dia akan mengambil keputusan, saya akan pindah keyakinan. Jadi kita tidak mengajak orang untuk pindah keyakinan, ingat baik-baik, tapi kita mengajak orang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Ayat 19-20 dikatakan di sana, karena itu sadarlah. Ini yang pertama, sadarlah. Jadi kalau saudara menantang seseorang, sadarlah. Kamu sadar nggak orang berdosa? Kamu sadar nggak kamu perlu Juru Selamat? Kamu sadar nggak bahwa kalau kamu mati tanpa Yesus maka kamu akan ke neraka? Wah, itu kata-kata yang luar biasa Bapak Ibu. Sadar nggak? Sadarlah. Lalu yang berikutnya apa? Dan bertobatlah. Artinya ketika dia menyadari akan dosa-dosanya, maka kita mendorong kepada dia juga untuk bertobat. Bertobat artinya tinggalkanlah hidup lamamu itu. Jangan lagi berkancah dengan keyakinan-keyakinan yang tidak bisa membawa kamu kepada Juru Selamat itu. Nah, ini dia. Jadi makanya dibilang sadarlah dan bertobatlah. Nah, ini dia. Supaya, tujuannya apa? Supaya dosamu. Yang pertama, supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau orang nggak sadar, nggak mau bertobat, ya dosanya nggak dihapuskan. Tapi kalau dia sadar dan bertobat, lalu dia membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya Bapak Ibu, di sanalah mujizat itu akan berlangsung. Orang itu akan percaya. Orang itu akan dibawa kepada apa? Kepada tingkat kepercayaan yang luar biasa. Lalu ayat 20 berkata, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Apa itu waktu kelegaan? Waktu kelegaan itu artinya waktu di mana kita sepenuhnya membuka diri kita kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya waktu kelegaan, tapi dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, sebagai yang diurapi. Ya, Kristus yang diurapi. Kristus adalah pembebas. Ya, Kristus adalah Mesias yang membebaskan orang-orang yang berdosa itu. Jadi bagaimana menyelesaikan dosa? Terima Yesus, sadarlah dan bertobatlah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ya, tapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus, bagaimana menyelesaikan dosa? Terbukalah dengan Tuhan, akuilah dengan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Jangan pernah menghakimi orang berdosa. Ya, tapi biarkan orang berdosa bertobat, ya, dan memberikan hidupnya, memberikan dirinya kepada Kristus. Ini penting. Saya tutup ya khotbah ini cuplikan dari GWHS. Cuplikannya begini: kesaksian yang baik dimulai dengan pendekatan yang tepat. Jadi Anda tidak akan bisa bersaksi kalau tidak ada pendekatan yang tepat. Dilanjutkan dengan pemberitaan yang baik. Artinya pemberitaan yang baik itu ketika kita menceritakan Yesus, ceritakan secara terstruktur dengan baik. Sama dengan Petrus tadi, ceritakan secara terstruktur dengan baik. Lalu yang berikutnya, dan diakhiri dengan ajakan untuk bertobat. Nah, ini luar biasa. Ajakan untuk bertobat itu penting Bapak Ibu. Orang tidak akan pernah bisa
mengakhiri petualangannya kalau tidak kita bawa. Kita tantang untuk bertobat. Biar firman ini menjadi berkat buat kita dan membangun iman kita di masa penantian kita sebelum hari Pentakosta nanti. Ya, ini kalau kita ikut runut tentang Paskah itu, ini saat-saat Yesus banyak berbicara kepada banyak orang dan memulihkan banyak orang. Sampai nanti ke hari kenaikannya. Ya, dalam bulan Mei kita akan merayakan hari kenaikan Yesus. Sampai nanti di hari Pentakosta, di hari ke-50. Ya, di mana Roh Kudus itu dicurahkan dan mereka mulai bergerak di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, semangat menginjil, semangat mempengaruhi banyak orang, semangat membawa orang ke dalam kerajaan sorga. Ya, pindahkanlah penduduk neraka ke dalam kerajaan sorga. Itu tugas utama kita. Pindahkan calon penduduk neraka ke dalam kerajaan sorga, supaya dia tidak lagi menjadi penduduk neraka, calon penduduk neraka, tapi dia akan menjadi warga kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih firman-Mu. Pakai kami dengan pengurapan yang daripada Tuhan, supaya kami boleh bersaksi. Kami boleh cerita tentang Yesus melalui Injil, melalui pendekatan yang tepat, melalui berita yang tepat, dan juga kami boleh menantang orang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biar firman ini boleh termeterai dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.